Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan melanjutkan alur Donghua yang berjudul Menkisisen episode ke-9 dan ke-10 season 2. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode ini terlihat Xiaojing tidak mau makan setelah kejadian titah kerajaan yang akan menjodohkan Liao dengan Putri Liu. Akhirnya sang nenek membujuk Xiaojing untuk makan. Usahanya itu berhasil dengan pancingan nenek akan menceritakan tentang Liao. Di sini nenek bercerita jika Liao ini merupakan sosok perempuan. Mendengar hal tersebut membuat Xiaojing kaget sekaligus bahagia karena selama ini ia mengetahui jika Liao ini merupakan sosok laki-laki. Nenek menambahkan jika pada saat ada pengumuman dari kaisar, sang nenek akan memberikan batu giok Ruyi kepada Liao. Namun karena Liao keburu pergi diajak oleh Xia, akhirnya ia tidak jadi mengambil batu giok itu. Nenek sudah mengetahui sejak awal jika Liao ini merupakan seorang perempuan. Maka dari itu nenek akan memberikan batu giok Ruyi kepada Liao. Jika tidak, Liao akan dihukum mati oleh kaisar karena telah membohongi identitas aslinya. Dengan semangat, Xiaojing akan mencari dan memberikan batu giok ini kepada Liao dan berharap Liao tidak jadi dikenai hukuman mati oleh kaisar. Di tempat lain, Xia memiliki cara untuk menggagalkan acara perjodohan ini dengan cara membujuk kaisar saat kaisar sedang dalam keadaan yang senang. Putri Liu pun jadi teringat akan masa kecilnya bersama dengan kaisar. Ia memiliki ide jika kaisar dapat merasa senang jika makan mie daok xiao. Itu juga merupakan makanan kesukaan dari sang ayah Putri Liu. Di sini Xia juga bercerita jika pada zaman dahulu Raja Ketujuh dan Kaisar turun ke medan perang. Raja Ketujuh pernah menyelamatkan Kaisar sebanyak 2 kali, yang mana itu membuat Kaisar pulang dengan membawa kemenangan. Sebelum menyajikan mie daok xiao kepada Kaisar, Liao memasak untuk Putri Liu. Liao memasak untuk Putri Liu, Xia dan Chun Feng supaya mereka juga ikut mencicipi mie daok xiao buatan Liao. Tak butuh waktu lama, Liao langsung mengeksekusi bahan-bahan untuk membuat mie. Seperti biasa, Liao selalu membuat makanan dengan sepenuh hati. Bahan-bahan ia campurkan sedemikian rupa untuk mendapatkan cita rasa yang sangat nikmat. Kini mie sudah jadi, Putri Liu pun mencicipi masakan Liao. Dan benar saja, rasanya mirip seperti buatan kaisar. Tak lupa, Xia juga mencicipi mie buatan Liao. Seperti biasa, makanan Liao tidak pernah mengecewakan. Chun Feng pun ikut mencicipi mie buatan Liao. Setelah mencicipi mie buatan Liao, ia kembali teringat akan masa lalu bersama dengan Putri Liu. 这是皇叔叔和我爹爹最爱吃的刀削面。 Di sini Xiaojing tetap mencari keberadaan dari Liao untuk memberikan batu giok Ruyi milik sang nenek. Ia terkejut jika Liao kini sudah berada di kediaman kaisar. Dengan berlari sekencang-kencangnya, Xiaojing berlari menuju ke kediaman kaisar. Kita kembali di kediaman kaisar. Liao nampak mencari salah satu bahan yang masih kurang di dapur pribadi milik kaisar. Mereka kini tengah mencari bahan masakan itu, dan tak lama Putri Liu menemukannya. Setelah itu, pelayan istana membawakan makanan buatan Liao untuk kaisar. Saat dibuka, kaisar heran karena makanan yang disajikan merupakan mie daok xiao. Padahal tidak ada orang yang bisa membuat mie ini kecuali kaisar. Namun saat sudah mencicipi rasanya, ia malah teringat dengan kebaikan Raja Ketujuh, yang mana pada saat itu mereka sedang bertempur di medan perang bersama. Raja Ketujuh pun memberikan kaisar sebuah mie untuknya. Bahkan di saat genting sekalipun, Raja Ketujuh rela memberikan makanannya dan minumannya untuk kaisar. Sehingga kaisar tidak jadi mati kelaparan akibat dari perang yang sedang melanda. Pada saat itu juga, Raja memberikan kaisar makanan mie daok xiao. Hal tersebut membuat kaisar menangis, teringat akan masa lalu bersama dengan sang raja. 朕牢记在心，朕从小胸无大志。 Kemudian kaisar ingin sekali mengetahui siapa yang memasak mie yang rasanya mirip sekali dengan buatan sang raja. Pelayan pun menyuruh Liao untuk masuk.
Kaisar terkejut jika yang memasak mie adalah Liu Yao yang akan dijodohkan dengan Putri Liu. Kaisar mempertanyakan mengapa Liu Yao dapat memasak mie dengan cita rasa yang sangat mirip dengan sang raja. Liu Yao menjawab jika ia menambahkan bahan dari hutan birch untuk makanannya karena ia mengetahui jika itu merupakan bahan tambahan rahasia Kaisar selama ini. Setelah Kaisar merasa senang, Putri Liu pun membujuk Kaisar untuk membatalkan rencana perjodohan dengan Liu Yao karena ia hanya menyukai Chun Feng. Mendengar hal tersebut membuat Kaisar terkejut. 人家那是在讲春风哥哥啦！ Ditambah lagi, Xia juga bercerita jika pada saat itu Xia mulai perjalanannya ke benteng Heifeng. Saat itu, Tuan kedua menculik seorang gadis untuk dijodohkan dengannya. Karena identitas Xia ini sebagai mata-mata, ia terpaksa untuk meninggalkan gadis itu di benteng gunung untuk sementara waktu. Karena ia dan Helian akan bekerja sama untuk memberantas kaum bandit. Xia gagal menjaga gadis itu. Akibatnya gadis itu terjatuh dari tebing. Setelah itu Xia mencari keberadaan gadis itu, yang mana ia malah mendapatkan informasi jika gadis tersebut merupakan putri pertama dari gubernur Yang Zhao. 她原为扬州同知叶秉怀的嫡长女，应许配给济南。 Gadis ini seharusnya menikahi putra dari Wei Yanian, yaitu gubernur Jinan. Namun sayang, putra kedua malah jatuh cinta dengan putri kedua dari keluarga Ye. 叶夫人和二小姐更是推波助澜，与魏家狼狈为奸。 Nah, untuk menutupi aib ini, maka keluarga bersekongkol dengan benteng Heifeng untuk menculik putri pertama dan akan menjodohkan dengan Xia. Padahal saat itu Xia menjadi mata-mata. Gadis itulah yang kini berada di sampingnya, yaitu Liu Yao atau Ye Jinxuan. Mendengar cerita itu, tangan kanan Kaisar akan menghukum Liu Yao hingga mati. 天大的笑话！大胆！Mendengar hal tersebut, Xiao Jing yang datang tepat waktu akhirnya masuk dan menjelaskan jika kini ia membawakan batu giok Ruyi untuk penangguhan Liu Yao supaya ia tidak jadi dihukum mati. 待玉如意进宫，救李瑶一命。 这是 Mendengar hal tersebut, Kaisar menyetujui dan menggagalkan Liu Yao untuk dihukum mati. Namun ada syarat lain yang harus Liu Yao penuhi, yaitu ia harus membuat sebuah hidangan yang sangat istimewa, yang mana hidangan tersebut belum pernah dihidangkan di seluruh dunia. Mendengar syarat itu, Liu Yao menyetujuinya. Dan untuk menutupi titah Kaisar yang telah tersebar, Xiao Jing memohon kepada Kaisar jika Liu Yao dijodohkan dengannya saja. 皇上，请您将李瑶赐婚给我吧。 Mendengar hal tersebut langsung dibantah oleh Xia dan ia juga menjelaskan jika ia sewaktu di benteng Heifeng ia telah menikah dengan Liu Yao. 皇上，臣在黑风寨时已经与李瑶结为夫妻。 Mendengar hal tersebut membuat Xiao Jing terkejut hingga membuat batu giok pecah. Nah, tunggu kelanjutan Menkisi Sen episode terakhir season 2 hanya di channel Devina Story. Xie xie.